Jika Allah berikan hidayah pada seorang hamba yang telah beriman, maka hidayah itu akan merubah perilakunya secara sosial menjadi lebih baik. Jadi yang pertama ada kesolehan spiritual, hubungannya dengan Allah, salatnya meningkat, baca Qur'annya rajin, zikirnya meningkat. Yang kedua, bertambah kesolehannya secara sosial, perilakunya berubah menjadi lebih baik. Karena itulah Ramadan melatih kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bukankah saat Ramadan kita dilatih untuk mengendalikan nafsu, memandang yang baik, yang tak baik kita palingkan, mendengar yang baik, yang tak baik kita acuhkan, berkata yang baik, yang tak baik kita diam sampai ke ujung kaki. Bahkan Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran, berhasilnya hidayah yang pertama ditunjukkan dengan hidayah yang kedua. Jadi kalau ada orang yang sholatnya benar, disebut benar oleh Quran, bukan sekedar banyak dia menunaikan sholat. Karena ada orang yang sholat tapi dicela oleh Quran. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ada orang sholat tapi kata Quran sholatnya bermasalah. Ada orang sholat tapi kata Allah celaka dia. Karena ternyata sholatnya bukan dilakukan untuk mendekat kepada Allah, hanya untuk menarik perhatian manusia saja, hanya untuk dikenal saja, hanya untuk viral saja. Maka sholat yang benar ketika mendapatkan hidayah yang kedua, turunlah Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat yang benar, ibadah yang benar ketika seorang hamba terkoneksi dengan Allah, maka akan berdampak pada kesolehan pribadinya secara sosial, merubah dirinya lebih baik, menghindari perbuatan fahsya dan mungkar. Sumber keburukan hanya dua. Kalau bukan fahsya, itu mungkar. Fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat, kata-kata kotor yang jorok, pornografi, porno aksi, zina, LGBT dan turunannya. Orang sholat pasti nggak akan berkata kotor. Orang sholat tidak akan terlibat pornografi. Orang sholat tidak akan terlibat LGBT. Mungkar, segala keburukan yang diingkari oleh hati kita. Hati kita menolak. Sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar, menipu itu mungkar, gibah itu mungkar, bikin hoax itu mungkar, berselisih itu mungkar, bertengkar itu mungkar. Jadi kalau ada orang sholat masih mencela, masih bertengkar, masih berselisih, berarti ada yang kurang tepat, kurang sempurna dalam penunaian sholatnya. Ketika Allah berkenan memberikan hidayah pada seorang hamba yang telah beriman, maka Allah akan merubah perilakunya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena itulah Ramadan, ketika kita dilatih banyak menunaikan sholat, seharusnya saat yang bersamaan merubah pribadi kita lebih baik, pada orang tua lebih baik, pada saudara lebih baik, pada teman lebih baik, pada lingkungan lebih baik, pada anak lebih baik. Bukankah saat Ramadan kita meningkatkan bacaan Quran, ukuran keberhasilannya bukan berapa kali khatam, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, bukan itu ukurannya. Untuk pahala insya Allah diberikan, tapi keberhasilannya kata Allah di Quran surah ke-35 di ayat ke-32, thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Orang yang benar bacaan Qur'annya adalah orang yang ketika membaca Quran dan telah tuntas, Quran itu tertanam dalam jiwanya dan merubah dia menjadi pribadi yang lebih baik. Dia mengandung kalam Allah. Allah punya semua akumulasi sifat kebaikan. Ketika Allah memberikan kebaikan pada dirinya, maka dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itulah hadirin, secara singkat, telah tuntas kita menunaikan Ramadan, maka keberhasilan dari Ramadan itu diukur dengan dua hal tadi. Dan untuk itulah kita bertakbir. Coba lihat sampai hari ini, apakah sebagai anak sudah menjadi anak yang baik? Jangan-jangan menunaikan salat Id saat ini selama Ramadan 30 hari dengan orang tua masih ada masalah, selesaikan. Jangan-jangan dalam kehidupan rumah tangga belum tuntas, suami istri belum selesai, dengan anak-anak, dengan teman, dengan tetangga, dengan Allah. Anda ingin pulang husnul khatimah, mendapatkan surga, mendapatkan kenikmatan kubur, tapi tidak mencari bekal terbaik untuk pulang. Eid itu pulang, mi'ad waktunya pulang, ma'ad tempat pulang. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Yang telah mewajibkan pada Rasulullah Al-Quran, mengajarkan pada kita, akan mengembalikan kita ke tempat pulang. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan mengingkari waktunya untuk pulang. Janji Allah itu pasti.
Karena itu, mari kita siapkan diri kita dengan seutuhnya, dengan sebenarnya, pasca Ramadan ini menjadi pribadi yang lebih baik, dengan Allah lebih dekat, meningkat ibadahnya. Siapkan bekal untuk pulang. Dunia sementara, apa yang mau Anda cari di dunia ini? Kita mencari bekal untuk pulang. Pada akhirnya setiap kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditampakkan di hadapan kita setiap hari ada orang pulang. Ada yang disolatkan, ada yang ditinggalkan, ada yang ditangisi, ada yang dibiarkan. Kita pulang bagaimana? Yang kedua, berubah menjadi lebih baik secara sosial. Jangan sampai punya persoalan dengan orang sekitaran kita yang menghambat hisab kita untuk dipercepat di hari kiamat kelak. Itu saja yang disampaikan, diisyaratkan dalam Al-Quran. Bila kita konsisten menjaga dua bagian itu, insya Allah seperti doa-doa kita selama Ramadan, kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sampai sebulan berpuasa tapi ujungnya hanya untuk berselisih tentang waktu kapan Idul Fitri, berselisih tentang siapa yang paling afdal, siapa yang tidak, berselisih tentang siapa yang paling benar, siapa yang paling tidak. Untuk apa puasa sebulan kalau ujung-ujungnya hanya untuk bertengkar, ujung-ujungnya hanya untuk berselisih? Untuk apa puasa sebulan kalau ujung-ujungnya tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala?